mengajukan lagi ya merek yang sama, di awal lagi daftar lagi dengan pemohon yang sama, merek yang sama, dengan barang atau jasa yang juga sama seperti merek yang ditolak. Apakah merek yang mau diajukan baru lagi ini juga akan ditolak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Rensmark dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami Rensmark, kantor konsultan Haki terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang. Baik, kali ini kita akan membahas pertanyaan yang masuk ke Rensmark, yaitu apabila Sobat Rensmark sudah mengajukan permohonan merek ke DJKI, sudah terbit bukti daftar merek, kemudian di masa tahap pemeriksaan substantif mendapatkan surat usulan penolakan kemudian pemohon atau Sobat Rensmark mau mengajukan lagi merek yang sama, di awal lagi daftar lagi dengan pemohon yang sama, merek yang sama, dengan barang atau jasa yang juga sama seperti merek yang ditolak. Apakah merek yang mau diajukan baru lagi ini juga akan ditolak? Nah, terhadap permohonan merek yang baru akan diajukan lagi dengan merek yang sama, kemudian jenis barangnya sama, pemohonnya sama, tentu ini akan berpotensi ditolak. Kenapa? Karena yang pertama itu sudah ada surat usulan penolakan, artinya sudah dianalisa di pemeriksaan substantif oleh pemeriksa merek DJKI bahwa terhadap merek, kemudian barang dan atau jasa yang kita mohonkan itu diusul tolak. Nah, alasannya ada di surat pemberitaan usulan penolakan. Nah, yang dijadikan dasar penilaian pemeriksaan terhadap merek yang diperiksa secara substantif adalah bahwa apakah merek yang kita mohonkan ini memenuhi syarat merek yang tidak dapat didaftar di pasal 20 atau memenuhi syarat merek yang ditolak di pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Contoh misalnya alasan penolakannya didasarkan karena merek yang kita mohonkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar atau merek yang sudah dimohonkan lebih dulu untuk barang dan atau jasa sejenis. Dasar itu adalah di pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Nah, kalau alasan penolakannya dasarnya ini artinya merek yang kita mohonkan terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar atau dimohonkan lebih dulu untuk barang sejenis oleh pihak lain. Nah, biasanya di dalam surat pemberitahuan usulan penolakan itu disebutkan merek pembandingnya, merek yang dijadikan pembanding terhadap merek kita sehingga merek kita diusul tolak karena sudah ada yang daftar lebih dulu karena ada mirip atau memiliki persamaan pada pokoknya baik secara konseptual, visual maupun fonetik. Nah, kalau misalnya seperti itu dan kemudian Sobat Rens mau daftar lagi, apakah berpotensi? Ya, berpotensi ditolak lagi karena mereknya sama, barangnya sama, begitu ya. Nah, kalau mau dilakukan upaya hukum apa yang bisa dapat ditempuh terhadap merek yang pertama silakan dianalisa apakah benar penilaian dari pemeriksa merek DJKI bahwa merek yang Sobat Rensmark mohonkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pembanding yang disebutkan oleh si pemeriksa merek DJKI. Nah, kalau misalnya Sobat Rensmark tidak sependapat tidak memiliki persamaan pada pokoknya baik secara bentuk, cara penempatan, cara penulisan kemudian susunan warna maupun bunyi ucapan silakan ajukan upaya hukum surat tanggapan
secara tertulis ke DJKI. Ya, isinya adalah tidak sependapat dengan penilaian dari pemeriksa merek. Silakan diuraikan bahwa dari label merek, kemudian dari barang atau jasanya ya itu tidak sejenis misalnya ya, atau dari label merek tidak memiliki persamaan pada pokoknya secara konseptual, visual atau fonetik, itu silakan dijabarkan. Nah, surat tanggapan diajukan paling lambat itu 30 hari terhitung sejak tanggal surat pemberitaan usulan penolakan. Nah, boleh jadi surat tanggapan yang Sobat Rensmark ajukan diterima dan terbit sertifikat mereknya. Namun kalau Sobat Rensmark tidak mengajukan surat tanggapan, maka otomatis ya permohonan merek kita akan ditolak tetap. Pemeriksa merek akan menerbitkan nanti surat pemberitaan penolakan tetap ya setelah melewati batas waktu pengajuan tanggapan. Kalau tanggapannya tidak diajukan, tapi kalau tanggapannya diajukan, maka pemeriksa merek nanti akan melakukan pemeriksaan kembali berdasarkan surat tanggapan yang masuk. Nah, boleh jadi potensinya diterima surat tanggapan, ya, boleh juga tidak. Namun kalau tidak mengajukan tanggapan, otomatis ya mereknya akan ditolak tetap. Nah, begitu ya. Jadi terhadap permohonan merek yang baru, merek yang sama, jenis barang yang sama, apakah berpotensi? Jawabannya berpotensi ditolak juga karena kan sudah diperiksa. Kecuali mau daftar mereknya yang berbeda ya, kemudian dicek. Jadi kalau mau daftar lagi bikin merek yang lain ya, merek yang baru, namun jangan langsung didaftar ya. Saran kami lakukan dulu penelusuran merek atau pengecekan merek ya. Cek merek dan dianalisa mereknya, apakah merek ini berpotensi untuk didaftar atau ditolak. Nah, pengecekan dilakukan di laman pangkalan data kekayaan intelektual, hanya di laman pangkalan data kekayaan intelektual DJKI ya, bukan di sumber yang lain ya, bukan di medsos ataupun di di internet ataupun di Google, tapi di database pangkalan data kekayaan intelektual. Nah, nanti di situ dicek ya mereknya yang mau dimohonkan apakah sudah ada yang daftar atau belum, begitu, sehingga potensi diterima atau ditolaknya sudah diketahui ya. Demikian kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.